Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah pada video kali ini kita akan belajar bersama bait nomor 24, 25 dan juga 26. Ini ya. Ini ya nah ini kita akan belajar ini. Baik, langsung kita baca. Mubtiluha tarkun liruknin mutlaqa wa tarku wajibin bi'amdin huqiqa wa tarku syartin wa kadzal kalamu wal fi'lu in yakthur kadzas salamu ta'asna'aha ta'ammuduz ziyadah qahqahatun id nafatil ibadah qahqahatun id nafatil ibadah gitu ya bacanya. Baik, kita langsung masuk yaitu mubtiluha ya, ini mubtiluha. Mubtiluha maksudnya adalah pembatal-pembatalnya, yaitu nyanya itu kembali ke atau hanya kembali ke as-shalah. Mubtiluha ay pembatal-pembatal salat. Yang pertama adalah tarkun liruknin mutlaqa. Ini yang pertama. Jadi pembatal yang pertama yaitu adalah meninggalkan rukun secara mutlak. Ini harus diingat, mutlak. Yang dimaksud mutlak adalah sengaja ataupun lupa. Jadi kalau misalnya meninggalkan rukun dengan sengaja ataupun lupa, kemudian dia ingat misalnya saat asar, kemudian setelah 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian atau udah mau maghrib, oh iya tadi saya baru ingat, tadi saya meninggalkan rukun, ya lupa tadi saya rukun al-fatihah. Nah maka di sini salatnya batal, maka dia ulang lagi salatnya, begitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak yang pada video sebelumnya terkait rukun-rukun, maka itu ada kalau misalnya dia ingatnya segera gitu ya. Nah, tarkun lirukunin mutlaqah. Ini penjelasan dari Syekh Amir Bahjat begitu. Kalau misalnya lupa kemudian udah mau maghrib, oh ternyata di asar tadi saya ada yang meninggalkan rukunnya, maka di sini batal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sakit misalnya uzur, misalnya dia nggak bisa melaksanakan salah satu rukun yaitu berdiri, maka boleh duduk ya. Ini kecualikan ketika dia ada uzur gitu ya. Kemudian selanjutnya rukun selanjutnya adalah watar kuwajibin bi'amdin huqiqah, watar kuwajibin bi'amdin. Nah, dan meninggalkan wajib dengan sengaja. Wajib-wajib sholat kemarin apa? Misalnya contohnya apa misalnya? Takbirul intikal misalnya. Takbirul intikal itu adalah wajib. Maka ketika ditinggalkan dengan sengaja maka batal sholatnya. Nah, begitu ya. Kalau lupa maka dilanjut kemudian nanti dia sujud sahwi, atau beberapa wajib misalnya nggak baca subhana rabbiyal azimi, maka ketika dia ingat ya sudah lanjutkan, kemudian dia sujud sahwi nanti di akhirnya begitu ya. Kalau misalnya ingatnya ketika sudah masuk ke rukun setelahnya maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya dia misalnya ruku, dia ingat dia baru mau angkat dari ruku ya, bangun dari ruku, oh iya tadi saya belum baca subhana rabbiyal azimi, maka langsung balik lagi rukunya ya, baru langsung dibaca subhana rabbiyal azimi, yang itu merupakan salah satu wajib dari wajib-wajibnya sholat begitu ya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Watarku syartin. Nah, watarku syartin, yaitu meninggalkan syarat. Menghadap, misalnya nggak menghadap kiblat, misalnya selesai sholat sengaja nggak menghadap kiblat gitu ya. Atau misalnya auratnya terbuka maka nggak sah sholatnya. Atau misalnya dia sholat tanpa wudhu. Nah, karena syarat sholat adalah harus toharoh gitu ya, maka dia harus wudhu dulu begitu. Kalau misalnya nggak wudhu ya batal sholatnya begitu. Kemudian yang keempat adalah wakadzal kalamu, demikian juga kaza itu demikian juga al kalamu, yaitu berbicara. Jadi kalau misalnya sholat berbicara maka batal sholatnya, ini jelas lah ya. Kalau biasanya mungkin ya anak kecil misalnya biasanya ngobrol-ngobrol. Nah kalau misalnya udah dewasa nggak boleh ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, begitu batal sholatnya. Kemudian kalau anak kecil kan ya masih yang belum mukallaf ya, maksudnya yang belum mukallaf ya mungkin ya mereka belum paham gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal fi'lu in yakthur, ya, dan fi'lu gerakan ya
in yakthur apabila banyak. Jadi kalau misalnya banyak gerak itu membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya banyak gerak karena itu ada hajat, misalnya ya membunuh ular atau apa, maka itu diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak gerak, cuman ya kadang-kadang garuk-garuk nggak jelas misalnya, atau dia benerin baju dan seterusnya, ini membatalkan. Kalau banyak dia membatalkan sholat begitu ya. Kaza salamu, kemudian yang selanjutnya nomor 6 adalah assalamu ya. Kapan asna? Demikian juga mengucapkan salam. Kapan? Asna'aha. Nah, tengah-tengah sholat tiba-tiba dia salam. Asna'ah sholat tiba-tiba dia salam. Gitu baca gini. Kaza salamu asna'aha. Baca salam assalamualaikum di rakaat kedua misalnya sholat maghrib. Nah, maka itu membatalkan sholat begitu ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya adalah ta'ammuduz ziyadah. Ta'ammud itu artinya sengaja. Sengaja apa? Ziyadah, menambah-nambah. Menambah-nambah apa? Menambah-nambah gerakan yang memang itu sesuatu gerakan yang, atau misalnya gerakan yang memang ada di sholat. Jadi misalnya apa? Seperti misalnya sujud. Sujudnya saya 3 kali misalnya. Nah, itu tambahan, sengaja. Ya, atau rukuknya 2 kali misalnya di satu rakaat misalnya. Atau misalnya tasyahudnya 3 kali. Nah, itu ta'ammud, itu menambah-nambah ziyadah. Sengaja menambah-nambah. Itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya menambah subhana rabbiyal a'la lebih dari 2 kali misalnya, itu nggak masalah karena itu lebih banyak pahalanya gitu ya. Tapi kalau misalnya suatu gerakan misalnya kayak Al-Fatihah misalnya juga termasuk. Al-Fatihah 2 kali satu rakaat. Nah, nggak boleh, batal sholatnya begitu ya. Satu rakaat baca Al-Fatihah 2 kali, ya nggak boleh gitu ya. Itu menyebabkan batal. Kemudian selanjutnya adalah kohkohatun idnafatil ibadah. Yang kedelapan adalah kohkoha. Kohkoha ini dia ketawa, ya ketawa, hahaha begitu ya. Ya ketawa-ketawa karena ngobrol kan ya. Atau misalnya ngelihat sesuatu yang lucu kemudian dia ketawa. Nah, ini batal juga gitu ya. Terbahak-bahak lah gitu kurang lebih. Kohkoha kalau bahasa Indonesia bahak-bahak gitu ya, terbahak-bahak. Nah, ataupun kalau misalnya senyum doang itu misalnya itu kata Syekh Amir Bahjat, yaitu penulis nazam, itu makruh gitu ya, dimakruhkan. Mungkin ada nanti perinciannya di kitab-kitab selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan, ini naatnya atau penjelasannya bahwasanya kohkoha itu ya nafatil ibadah. Kohkoha itu dia, nafat itulah penghapus atau menghilangkan gitu ya, atau menafikan ala ibadah, adanya suatu ibadah. Artinya kalau kohkoha itu dia nafat, menafikan atau membatalkan al ibadah, yaitu apa? Ibadah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.